Halo, Assalamualaikum para English lovers. Pada sore hari ini kita dipertemukan lagi untuk membahas tentang bentuk present tense yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik para English lovers, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menjelaskan tentang tabel yang saya buat ini. Tabel ini saya buat memang didasarkan kepada pengalaman saya mengajar ya selama bertahun-tahun, sehingga saya merasa punya kewajiban untuk berbagi ilmu yang saya dapatkan ini kepada para English lovers ya, dimanapun kalian berada. Namun pengalaman ini memang didasarkan kepada banyaknya ya pengguna bahasa Inggris yang masih keliru tentang penggunaan kata present tense ini, sehingga kadang-kadang kalau dia sudah keliru dan diingatkan maka akan hilang percaya dirinya ya, atau self confidence-nya itu menjadi hilang karena sudah malu karena melakukan sebuah kekeliruan di dalam pengucapan bahasa Inggris. Nah, pada sore hari ini saya akan membahas itu, dan saya harapkan setelah kalian tahu, setelah kalian bisa, kalian tidak lagi hilang percaya dirinya. Kalian semakin percaya diri dan bisa menerapkan ilmu ini ya dalam komunikasi keseharian dimanapun kalian berada. Baik ya. Nah, kita mulai langsung para English lovers. Di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya kita membagi dua bagian besar ya, yaitu kelompok kata kerja dan kelompok bukan kata kerja. Di sini saya sudah menyiapkan para English lovers. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Saya zoom ya. Nah, ini adalah kelompok yang kalau kita lihat di sebelah kiri ya, di sebelah kanan saya ini adalah verb kata kerja. Nah, kelompok kata kerja itu kita mulai dari nomor 1 ya, itu adalah go, come, study, read, sleep ya, see, stay, move, close, open, cook, repair, wait, sing, stand, get up, dan masih banyak lagi hingga nomor 41 nanti. Itu kalian bisa download ataupun juga kalian bisa minta tentang ini nanti pada saat selesai ya, di deskripsi saya nanti bisa langsung menghubungi. Kemudian kalau kita melihat kata kerja yang ada pada nomor 1 hingga nomor 45 itu, kita lihat selalu dan banyak didominasi oleh awalan me para English lovers ya. Itu kalian bisa lihat sendiri ya. Banyak menggunakan awalan me di situ. Ya, melihat ya, membaca, mempelajari, menyanyi. Ada juga yang ber ya. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, yang banyak adalah me. Namun juga ada yang tidak berawalan me ataupun ber, tapi dia langsung menggunakan kata go, pergi ya. Nah, itu adalah kelompok yang kata kerja. Berikutnya para English lovers, yang ada di sampingnya itu adalah kelompok yang bukan kata kerja. Nah, kelompok yang bukan kata kerja ini nomor 1 until number 45 itu ya, ada sick, angry, hungry, busy, beautiful, here, there, clever, at home, in house ya, in hospital, in class, afraid, dan lain sebagainya. Itu adalah kelompok yang bukan kata kerja para English lovers ya. Nah, kelompok yang bukan kata kerja itu bisa diisi oleh adjektif ataupun adverb, bisa diisi adverb kata keterangan, ataupun juga bisa diisi noun kata benda. Ketiga-tiganya mengelompokkan diri menjadi bentuk yang non verb ya para English lovers ya. Kenapa sih harus dikelompokkan kayak gini? Nah, gitu kan timbul pertanyaan. Iya, ini penting sekali bagi kita supaya nanti kita bisa membuat kalimat itu dengan benar ya. Kalau kita tidak paham itu kata kerja atau bukan, maka pembuatan kalimat yang kita ucapkan, yang kita tulis ya, itu akan menjadi salah para English lovers. Itu yang membuat kita menjadi salah dalam berbicara, salah dalam menulis bahasa Inggris itu karena kita tidak bisa membedakan dan kita tidak tahu yang mana kata kerja dan mana yang bukan. Itu yang menjadi inti dari permasalahannya ya.
Baik ya, setelah kita melihat dan mempelajari kata kerja ini ya, nanti mungkin para English lover juga bisa melihat sendiri di rumah ya, di kamus ya. Itu akan kalian temui juga banyak sekali kata kerja dan yang bukan kata kerja ya. Itulah pentingnya di dalam kamus itu biasanya ada penjelasannya, ada verb, ada noun, ada adjektif, ada juga adverb ya. Dengan simbol masing-masing yang mungkin kalian bisa pelajari di kamus yang kalian punya nanti ya. Oke, sekarang kita kembali ke dalam tabel ini. Nah, tabel yang saya buat ini para English lovers ya, bertujuan untuk memudahkan kalian dalam membuat sebuah kalimat tanya dasar ya, kalimat tanya dasar, sehingga nanti akan kita kembangkan lagi menjadi kalimat-kalimat tanya yang jauh lebih komplit, yang jauh lebih menarik dan jauh lebih menantang lagi, sehingga kalian akan menjadi lebih paham lagi dalam berbicara. Oke. Nah, kita lanjutkan para English lovers ya. Di dalam bahasa Inggris itu ada 7 bentuk subjek ya. Saya membaginya menjadi tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, tipe 1 itu diisi oleh he, she, dan it ya. Kemudian tipe 2 diisi oleh you, we, and they. Tipe yang terakhir, yang ketiga adalah I ya. Nah, he itu apa saja? Ini akan saya zoom para English lovers. Nah, seperti ini ya, bisa kalian lihat. He itu adalah orang ketiga tunggal ya. Contohnya di sini yang saya sudah siapkan adalah your father, your uncle, Anton, Tony, Mr. Smith, Mr. John, dan sebagainya. Yang penting dia adalah laki-laki dan dia orang ketiga tunggal, maka dia menggunakan he ya, para English lovers. Kemudian she itu adalah orang ketiga tunggal juga, cuma dia perempuan, English lovers. Jadi kalian bisa melihat di situ contoh yang saya kasihkan adalah your mother, your sister, Susie, Susan, dan sebagainya ya. Kemudian para English lovers ada it ya, itu adalah your car, your handphone, my cat ya, my dog ya, my handphone, dan sebagainya. Asalkan itu benda ataupun binatang, maka kalian boleh menggunakan it ya. Berikutnya juga yang harus kalian tahu, tipe kedua diisi oleh you, we, and they. You itu bisa kamu, bisa juga kalian. We itu adalah kami ataupun kita. They itu mereka. Dan yang terakhir tipe ketiga adalah I, yaitu saya. Nah, apa sih gunanya das sama is, do, are, do, am kayak gini ini? Artinya adalah kita sangat memerlukan ini dalam membuat kalimat tanya ya. Kalimat tanya dasar adalah kita menggunakan kalimat tanya apakah. Nah, kalau kita membuat kalimat dengan kata kerja ya, itu maka kalau kita menggunakan subjek he, she, ataupun it, maka membuat kalimatnya di awal yaitu apakah, kalian menggunakan does, English lovers ya. Kemudian apabila kalimat itu bukan kalimat tanya ya, bukan kata kerja, maaf English lovers ya. Apabila kalian membuat kalimat dan itu bukan kata kerja, maka kalian harus menggunakan is jika subjeknya itu he, she, sama it ya. Berikutnya yang kedua, you, we, they, sama juga peraturannya dengan yang nomor 1 ataupun tipe 1 tadi ya. Apabila kalian menggunakan kalimat itu ada kata kerjanya ya, dan kalian menggunakan subjek you, we, they, maka kalimat tanyanya yang apakah itu kalian menggunakan do ya. Contohnya adalah do you understand, do you come here, do you know my name. Sama juga dengan we pun juga gitu. Misalkan apakah kami menelpon Anda, do we call you ya. Call adalah kata kerja, maka kita gunakan do, ataupun kita pakai they juga boleh juga, English lovers. Misalkan apakah mereka mengenal saya, misalkan do they know me, nah, gitu ya, kita gunakan do di situ. Kenapa? Karena memang ada kata kerjanya di situ, maka kalian menggunakan do ya. Nah, apabila kalian tidak menggunakan kata kerja, apakahnya kalian pasti menggunakan a, English lovers. Contohnya, apakah kamu gembira? Gembira bukan kata kerja ya, English lovers ya, maka kalian menggunakan are you happy? Nah, gitu ya. Apakah Anda sakit? Ya, maka kalian pasti menggunakan are you sick? Ya.
Demikian juga dengan we, para English lovers. Boleh kalian menggunakan we ya. Misalkan apakah kami di rumah? Are we at home? Gitu ya. Apakah dia boleh? Boleh juga English lovers, silakan. Misalkan kita menggunakan apakah mereka sibuk? Are they busy? Gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir, yang tipe ketiga ini, kita menggunakan bentuk subjek I ya. Kalau kalian menggunakan kata kerja dengan subjek I, maka apakahnya kalian harus menggunakan do. Misalkan, apakah saya mengenal Anda? Do I know you? Gitu ya. Apakah saya mengerti? Do I understand? Ya, jangan lupa understand adalah kata kerja ya. Nah, apabila kalian ingin menggunakan I dan kalimat yang dipakai itu tidak ada kata kerjanya, maka kalian menggunakan am, para English lovers. Misalkan ya, apakah saya marah? Misalkan, am I angry? Gitu ya. Apakah saya lapar? Am I hungry? Gitu ya, dan lain sebagainya, English lovers. Nah, ini nomor 1 sudah saya buatkan contoh ya bagi kalian. Nah, ini contohnya para English lovers ya. Nah, ini yang saya buat contoh adalah misalkan kita menggunakan kalimat subjek he dengan kata kerja come ya. Nah, di sini kita lihat apakah dia datang terlambat, does he come late, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan bentuk yang bukan kata kerja dengan subjek he, misalkan apakah dia sakit, maka kalian menggunakan is, English lovers. Is she sick? Gini ya. Kenapa kita pakai is? Karena sick bukan kata kerja ya, maka kita gunakan is. Jangan sampai terbalik, jangan sampai kita menggunakan does she sick. Nah, nanti itu menjadi salah ya. Kalau salah otomatis akan mengundang orang untuk mengingatkan ya. Jadi tolong hati-hati. Pertama kali sebelum kalian lancar, sebelum kalian betul-betul paham tentang bentuk ini, kalian harus hati-hati lebih dulu para English lovers ya. Jangan keburu-buru. Sama juga dengan kita baru bisa naik mobil ya. Jangan keburu-buru ngebut ya, pelan-pelan dulu, hati-hati ya. Demikian juga apabila kalian sudah tahu teknik ini, kalian harus pelan-pelan dulu berbicara ya, berpikir dulu, diolah dulu, baru kalian diucapkan. Kalau sudah mahir, kalau sudah benar ya, nah itu baru nanti kalian bisa speednya dinaikkan. Nah, kita coba yang lain, misalkan English lovers ya. Saya menggunakan bentuk subjek yang tipe kedua. Saya ambil contoh misalkan adalah Anda atau you. Apakah kamu bahagia misalkan? Nah, bahagia bukan kata kerja kan, happy ya. Maka apabila ketemu dengan you, maka kita gunakan English lovers ya. Nah, ini mungkin. Nah, ini ya udah kelihatannya. Maka kita gunakan ya. Misalkan, apakah Anda bahagia? Are you happy? Nah, gini English lovers. Nah, gini ya. Kenapa kita gunakan karena di sini happy bukan kata kerja ya. Maka kita gunakan happy yang bukan kata kerja, kita gunakan you ya. Nah, berikutnya para English lovers ya, apabila kalian ingin menggunakan bentuk yang lain, misalkan apakah kamu sibuk, misalkan sama juga, are you busy? Nah, ini huruf B ya, busy. Nah, gini ya. Are you busy ya. Dan contoh yang ketiga atau yang kelima ya, ini dari tipe yang ketiga saya ambilkan ya. Misalkan, apakah saya mengenal kamu? Mengenal kata kerja ya, maka kita gunakan do. Sebentar ya, English lovers. Nah, apabila kalian ingin menggunakan bentuk I ya, maka bentuk yang kita pakai nanti polanya adalah apakah saya mengenal Anda? Do I know you? Nah, ini ya. Ini kalau pakai tangan satu tidak bisa, harus pakai tangan dua ya. Nah, seperti ini para English lovers ya, dalam menggunakan bentuk present tense. Oke, para English lovers.
mungkin itu saja dulu yang bisa saya jelaskan pada sore hari ini ya. Apabila kalian mengalami kesulitan, apabila kalian ingin bertanya lebih jelas lagi ya, ini ada nomor handphone saya, ada nomor WA saya di deskripsi ini. Kalian bisa tanya sepuasnya tentang bahasa Inggris ini kepada saya. Insya Allah selama nanti saya ada waktu akan saya jawab setiap pertanyaan dari kalian. Oke, para English lovers, mungkin pada sore hari ini kita membahas ini dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi dengan pola-pola yang lain. Jangan lupa para English lovers untuk subscribe ya, kemudian like dan komen ya. Pasti saya usahakan setiap kali nanti kalian memiliki masalah dan langsung WA ke saya, akan saya jawab selama saya ada waktu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba English lovers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.